Kadang, pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari orang jauh, melainkan dari orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Sebuah rahasia kelam hampir menghancurkan satu keluarga, ketika seorang menantu tiba-tiba mengandung, dan ayah mertuanya menjadi sosok yang tak terduga sebagai penyebab semua itu. Halo teman-teman semua, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, rezeki berkah, dan kebahagiaan tanpa batas. Terima kasih sudah hadir di channel Kisah Mantap malam ini, khususnya untuk teman-teman dari Surakarta dan seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian mengenai kisah ini, karena cerita kali ini benar-benar luar biasa dan penuh pelajaran hidup. Rara tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah sedalam ini. Ia menikah pada usia 23 tahun dengan Andre, seorang pegawai bengkel yang baik dan sederhana. 5 bulan setelah menikah, mereka memutuskan tinggal sementara di rumah orang tua Andre. Alasannya sederhana, menabung untuk masa depan. Rara tak pernah keberatan, apalagi mertua perempuannya sangat baik dan perhatian. Namun ada satu sosok yang selalu membuatnya sedikit gelisah. Pak Sumar, ayah mertua Andre. Seorang pria 58 tahun, pensiunan pegawai kecamatan. Sifatnya pendiam dan tidak banyak bicara, tetapi matanya, entah kenapa, kadang terasa seperti sedang mengamati sesuatu yang tidak seharusnya. Awalnya Rara mengabaikan perasaan itu. Ia percaya rumah adalah tempat paling aman bagi seorang wanita. Ia percaya keluarga suaminya adalah orang-orang yang bisa menjaga dan melindunginya. Namun malam itu, keyakinan Rara mulai retak. Andre pulang larut malam setelah lembur. Rara menunggunya di ruang tengah sambil melipat pakaian. Setiap kali ada suara langkah kaki, ia selalu berharap itu Andre. Tapi ternyata bukan. Pak Sumar keluar dari kamarnya, berjalan pelan sambil memegang gelas. Belum tidur, Ra? Tanyanya. Suaranya serak seperti baru bangun. Belum, Pak. Lagi nunggu Andre. Jangan terlalu sering begadang. Wanita muda harus jaga kesehatan. Rara mengangguk sopan. Suasana hening cukup lama. Sampai akhirnya Pak Sumar duduk di kursi seberang, memperhatikannya. Rara ini anaknya sopan. Ayah bangga sama kamu. Rara tersenyum kecil, tak nyaman, tetapi tetap menghargai. Makasih, Pak. Namun yang membuatnya merinding adalah caranya menatap. Ada sesuatu yang tak bisa Rara jelaskan. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam, terlalu tidak wajar. Saat Andre pulang, Rara merasa lega. Namun saat ia tidur malam itu, perasaan tak enak seperti bayangan gelap tidak mau pergi. Hari-hari berikutnya, keganjilan kecil mulai bermunculan. Pak Sumar sering muncul tiba-tiba ketika Rara sendirian. Kadang ia masuk ke dapur tanpa suara, membuat Rara terkejut. Kadang ia menawarkan bantuan yang sebenarnya tidak diperlukan. Semua hal kecil itu terlihat sepele, tetapi perlahan menjadi mengganggu. Hingga suatu siang, ketika rumah benar-benar sepi karena ibu mertua sedang ke pasar dan Andre bekerja, kejadian itu mulai meninggalkan luka di hati Rara. Rara sedang menggantung pakaian di halaman belakang ketika tiba-tiba pintu belakang tertutup. Ia menoleh dan melihat Pak Sumar berdiri di sana. Pak! Rara sedikit kaget. Sendirian saja? Tanya Pak Sumar sambil mendekat. Biar ayah bantu. Gak usah, Pak. Rara bisa. Namun lelaki itu tidak berhenti mendekat. Ada tekanan aneh yang membuat Rara gak bisa mundur. Perasaannya tidak salah. Ada sesuatu yang tidak beres. Nafasnya mulai sesak. Ia ingin menolak, tetapi hatinya benar-benar gak bisa nolak. Ayah mertua semakin mendekat di belakang tubuh Rara sambil bicara. Ayah lagi naik, Ra, katanya pelan.
Seketika itu Rara hanya pasrah dan menjawab, "Iya Pak, Kak." Pak Sumar meraba-raba tubuh atas dan bawah Rara dari belakang. Rara menikmati sentuhan dari Pak Sumar yang manja. Akhirnya Rara balik badan dan mereka akhirnya berciuman di kamar rumah yang sepi. Pak Sumar melepas baju Rara dan batang Pak Sumar akhirnya menusuk jantung Rara dan mendesah hebat. Mereka saling berselimut tubuh di kamar yang sepi cukup lama. Hari itu menjadi hari yang tak pernah Rara lupakan. Hari ketika rasa aman dalam rumah itu hancur. Tidak ada jeritan keras. Tidak ada pecahan kaca. Yang ada hanyalah bisikan penuh ancaman. Tangan yang menggenggam terlalu kuat. Dan dunia yang berubah menjadi gelap. Sejak sore itu, Rara hidup seperti bayangan. Ia tidak berani menceritakan apapun. Ia tahu Andre sangat menghormati ayahnya, dan ia takut rumah itu akan runtuh jika ia bicara. Ia takut Andre tidak percaya. Ia takut dituduh macam-macam. Ia takut dihina. Berminggu-minggu ia menyimpan luka itu sendiri. Sampai suatu pagi, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tak bisa lagi disembunyikan. Ia muntah. Tubuhnya lemas. Siklus bulanan tidak datang. Hanya dalam 1 detik, dunia Rara runtuh sekali lagi. Ia positif hamil. Dan bukan Andre yang menjadi alasan di balik kehidupan baru dalam rahimnya. Rara duduk di kamar kecilnya, menatap 2 garis merah pada test pack dengan tangan gemetar. Rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar. Ada suara yang menggema di telinganya. Tidak, ini tidak mungkin, tidak boleh. Namun garis itu tidak berbohong. Tubuhnya tidak berbohong. Ingatan yang ia coba kubur dalam-dalam pun tidak berbohong. Air matanya mengalir begitu deras hingga dadanya terasa sesak. Setiap tarikan nafas seperti menembus duri. Ia memegang perutnya, berusaha menyangkal, tapi kenyataan justru semakin menamparnya. "Aku hamil," bisiknya lirih. "Hamil anak siapa?" Pertanyaan itu menghantam jantungnya. Ia tahu jawabannya. Ia membencinya. Ia ingin kabur. Tapi kemana? Andre belakangan ini sangat sibuk karena bengkel tempatnya bekerja sedang banyak pesanan. Ia hanya pulang untuk makan dan tidur. Sementara ibu mertua hampir setiap hari membantu kerabatnya yang sakit. Rumah itu semakin sering kosong, dan itulah yang membuat Rara merasa terperangkap. Ia ingin pergi, tetapi rasa takut selalu menahannya. Bagaimana kalau Andre tidak percaya? Bagaimana kalau ia dianggap memfitnah? Bagaimana jika keluarga suaminya justru mengusirnya? Dan bagaimana dengan masyarakat luar? Nama baik? Pandangan orang? Rara merasa seperti berada di dalam sumur gelap tanpa tali. Hari itu, tubuhnya masih lemas. Tapi ia memutuskan untuk ke kamar mandi, membasuh wajah, berharap dinginnya air bisa menenangkan jiwanya. Namun saat membuka pintu, ia terkejut. Pak Sumar berdiri di depan, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Bukan marah, bukan takut, tetapi semacam kewaspadaan. "Kamu kelihatan pucat, Ra," katanya datar. "Kamu sakit?" Rara menelan ludah. Ia ingin menjawab tegas, tapi lidahnya keluh. "Cuma capek, Pak." Pak Sumar menatapnya cukup lama hingga Rara merasa seluruh tubuhnya merinding. Lalu dengan suara rendah ia berkata, "Capek atau ada yang kamu sembunyikan?" Rara memalingkan wajah. Jantungnya berdegup keras. "Saya nggak sembunyiin apa-apa." Pak Sumar mendekat sedikit. Suaranya pelan namun penuh tekanan. "Jangan lakukan hal bodoh, Rara." Ucapan itu seperti belati yang ditusukkan tanpa suara. Ketika langkah kaki Pak Sumar menjauh, Rara nyaris roboh. Tangannya memegang dinding agar tidak jatuh. Ia menyadari satu hal, laki-laki itu tahu. Entah bagaimana, ia tahu. Dan itu membuat Rara semakin takut.
Malamnya, Andre pulang dengan wajah letih, tetapi tetap tersenyum hangat seperti biasa. "Ma, aku makan dulu ya. Kamu sudah makan?" Rara mengangguk. "Udah." Namun selama makan, ia hanya terduduk diam. Andre beberapa kali menatapnya dengan dahi berkerut. "Kamu kenapa? Sakit ya? Mukamu pucat banget." Rara ingin menangis seketika. Ingin memeluk Andre dan mengatakan semuanya. Memohon perlindungan. Meminta ia membawa Rara pergi dari rumah itu. Tapi ketika Andre bertanya lagi, "Ada apa sih? Cerita sama aku." Suara Rara masih saja terkunci. "Aku cuma kecapean." Jawaban itu keluar dengan sangat pelan, hampir seperti angin yang tidak terdengar. Andre mengelus kepalanya. "Kalau butuh apa-apa, bilang ya. Kamu jangan dipendam sendiri." Ditatap begitu, hati Rara teriris. Ia merasa jahat karena menyimpan sesuatu sebesar ini. Tapi ia memang tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa hari berlalu. Rara semakin sering merasa mual dan pusing. Ia mulai tidur dengan gelisah, makan dengan paksa, dan berkali-kali hampir jatuh karena lemas. Andre semakin khawatir, tapi Rara hanya menjawab bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Suatu sore, saat Rara hendak ke kamar mandi, ia melihat Pak Sumar memperhatikannya dari ruang tengah. Tatapan itu bukan lagi tatapan penasaran, tetapi tatapan memastikan. Dan Rara tahu, laki-laki itu menunggu Rara melakukan satu kesalahan saja. Bercerita. Akhirnya ketakutan itu meledak malam berikutnya. Rara terbangun karena mendengar suara pintu kamar berderit. Jantungnya mendadak ingin melompat keluar. Ia menahan napas sambil memelototi pintu. Siluet seseorang berdiri di balik cahaya lampu koridor. Pak Sumar. Ia hanya berdiri. Diam. Mengamati. Tubuh Rara gemetar seperti daun tertiup angin kencang. Ia ingin membangunkan Andre, namun takut membuat keadaan memburuk. Sekian detik terasa seperti jam. Barulah setelah cukup lama, ayah mertua itu menutup pintu perlahan dan pergi. Rara menangis tanpa suara. Ia memeluk perutnya, memohon pada Tuhan untuk melindungi dirinya dan janin yang bahkan membuatnya takut. Esoknya, Rara memutuskan hal besar. Ia harus keluar dari rumah itu. Harus mencari pertolongan, apapun risikonya. Tapi ketika hendak pergi, tiba-tiba ibu mertua masuk ke kamar sambil tersenyum, tak tahu apa-apa, dan berkata, "Rara, kamu telat datang bulan? Kok saya lihat kamu makin pucat? Kamu, jangan-jangan." Rara membeku. Kata itu menggantung di udara. Hamil. Dan dunia kembali berubah. Pertanyaan ibu mertua menghantam dada Rara seperti petir yang menyambar di tengah hari bolong. "Hamil?" ulang ibu mertua, mendekat sambil memegang bahu Rara. "Iya, Ra? Kamu hamil, Nak." Rara tidak bisa menjawab. Tenggorokannya seolah dipenuhi pasir, membuat setiap kata tak mampu keluar. Wajah ibu mertua yang biasanya terlihat lembut kini justru terasa seperti lampu sorot yang mengungkap rahasia kelamnya. Ibu mertua memperhatikan lebih seksama. "Kamu pucat, sering mual. Saya perempuan. Ra, saya tahu tanda-tandanya." Air mata Rara langsung jatuh, bukan karena bahagia, tetapi karena ketakutan yang selama ini ia tahan pecah seperti bendungan jebol. Ibu mertua terkejut melihatnya menangis begitu hebat. "Loh, kenapa kamu? Ini kabar baik. Ra, kamu harusnya senang." Ia memeluk Rara, namun pelukan itu terasa seperti jerat yang semakin mempersempit ruang napas. Rara menggigit bibir kuat-kuat. Ia ingin jujur. Ia ingin berteriak bahwa yang terjadi bukanlah kebahagiaan. Tetapi setiap kali ia hendak membuka mulut, wajah Andre terbayang, lalu wajah ibu mertua, dan
Bayangan Pak Sumar berdiri di ambang pintu kamar malam itu mengguncangkan hatinya. Bagaimana ia mengatakan sesuatu yang bahkan dirinya masih tidak sanggup terima? Belum sempat Rara menjawab. Suara langkah kaki terdengar. Pak Sumar muncul di pintu kamar. "Ada apa?" tanyanya tenang. Nada suaranya datar, tetapi matanya memancarkan kewaspadaan tajam. Ibu mertua tersenyum lebar. "Mas, kayaknya Rara hamil." Rara menunduk. Napasnya tercekat. Ia tidak berani menatap. Pak Sumar hanya diam beberapa detik. Detik paling panjang yang pernah dirasakan Rara. Lalu bibirnya bergerak pelan. "Oh begitu." Suaranya seolah menahan sesuatu. Entah panik, entah marah, atau justru lega. "Tapi itu kabar baik, kan?" sambung ibu mertua penuh ceria. Pak Sumar menatap Rara. Tatapan itu bukan tatapan seorang kakek yang bahagia akan cucu pertamanya, tetapi tatapan seseorang yang sedang memastikan rahasia tetap terkunci. Jawabnya pendek. "Baguslah kalau benar." Malam itu, setelah semua tidur, Rara duduk di lantai kamar dengan lampu dimatikan. Ia memeluk lutut. Tubuhnya gemetar tak karuan. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia. Dunia yang terlihat damai di luar, dan dunia yang penuh luka di dalam hatinya. "Harus cerita. Aku harus cerita," bisiknya sambil menutup wajah. Namun bayangan Andre yang sangat menghormati ayahnya membuat Rara semakin ragu. Andre sering berkata bahwa ayahnya adalah sosok paling dihormati dan disegani di keluarga besar. Bagaimana jika Andre menolak percaya? Bagaimana kalau ia malah marah? Seketika bayangan wajah Andre saat marah membuat tubuh Rara semakin ketakutan. Andre memang baik, tetapi ia juga sangat sensitif bila menyangkut keluarganya. Rara takut menjadi penyebab retaknya hubungan suami dengan ayahnya. Lalu Rara teringat suara dingin Pak Sumar tempo hari. "Jangan lakukan hal bodoh." Ancaman itu terus-terus bergaung dalam benaknya. Semua itu membuat Rara merasa mustahil untuk jujur. Keesokan harinya, Rara duduk di ruang tengah sambil menunggu Andre pulang lebih cepat karena ibu mertua ingin mengabarkan kabar bahagia itu. Rara berkeringat dingin, tangan dingin seperti es. Ia tidak siap, tidak untuk ini. Begitu Andre masuk, ibu mertua langsung menyambutnya. "Andre, kamu harus dengar ini." Andre mengernyit penasaran. "Kenapa, Bu?" "Rara, hamil." Ibu mertua menepuk bahu Rara dengan bangga. Andre tertegun. Matanya melebar. Lalu perlahan sebuah senyum muncul. Senyum paling tulus yang pernah Rara lihat setelah lama. "Beneran, Ma?" Suaranya bergetar. Senang, terharu. Rara menunduk. Tak sanggup membalas tatapan itu. Andre langsung memeluknya erat. "Ya Allah, akhirnya aku jadi ayah, Ma." Tubuh Rara kaku dalam pelukan itu. Ia ingin menangis, bukan bahagia, melainkan karena rasa bersalah yang menjeratnya semakin kuat. Namun saat Andre memeluknya lagi, sesuatu di belakang mereka bergerak. Pak Sumar berdiri di ambang pintu, menonton dengan wajah tak terbaca. Matanya, sekali lagi, memandang Rara lebih lama dari seharusnya. Tatapan itu membuat Rara sesak. Tatapan itu berkata tanpa kata, "Diam." Dan Rara tahu, sejak saat itu, hidupnya tak lagi sama. Ia kini membawa rahasia yang bisa menghancurkan seluruh keluarga. Sebuah kebenaran yang bahkan dirinya belum siap menghadapinya. Malam itu Rara tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk perutnya yang masih datar. Sebuah kehidupan tumbuh di dalamnya. Tetapi setiap detik ia merasa semakin tercekik oleh kebohongan yang terpaksa dipertahankan. Jika ia diam, ia dihantui rasa bersalah. Jika ia bicara, ia bisa kehilangan segalanya. Dalam keheningan malam,
Air mata Rara jatuh satu persatu. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Mengandung anak yang tidak ia inginkan. Atau membiarkan orang yang menciptakan luka itu berjalan bebas di dalam rumah yang sama. Yang ia tahu, waktunya untuk memilih semakin sedikit. Dan setiap hari yang berlalu, rahasianya semakin sulit disembunyikan. Hari-hari berikutnya menjadi masa paling berat bagi Rara. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa mual. Setiap malam ia tidur dengan hati sesak. Rumah itu terasa seperti sangkar, dan dirinya seperti burung yang dipaksa diam meski sayapnya terluka. Andre semakin bahagia dan penuh perhatian. Setiap pulang kerja, ia membawakan buah, vitamin, bahkan susu ibu hamil. Kadang ia memijat punggung Rara sambil tersenyum penuh harapan. "Ini pasti anak yang kuat," katanya. "Anak pertama kita." Setiap kali Rara mendengarnya, dadanya seperti diremas. Ia tidak sanggup membalas tatapan penuh cinta itu. Ia tidak sanggup membohongi Andre lebih lama. Namun ada satu hal yang lebih menakutkan dari kebohongan. Kebenaran itu sendiri. Suatu sore, ketika Rara sedang sendirian di dapur, Pak Sumar datang tanpa suara seperti biasanya. Ia bersandar pada pintu, mengamati Rara merapikan gelas. "Sudah dicek ke bidan?" tanyanya pelan. Rara menegang. Ia tidak menoleh. "Belum." "Kapan?" Nadanya tidak sekadar bertanya. Ada tekanan. Ada peringatan yang tidak tersurat namun terasa jelas. "Saya belum tahu." Pak Sumar melangkah masuk sedikit. "Jangan macam-macam, Ra." Rara memejamkan mata. Sudut-sudut dapur yang biasanya aman kini terasa seperti dinding yang siap menjeratnya. "Aku tidak akan melakukan apapun," jawab Rara, hampir tidak terdengar. Pak Sumar tersenyum tipis, tetapi tidak ada kehangatan di sana. "Bagus. Kamu simpan semuanya sendiri. Demi keluarga ini." Kata "keluarga ini" justru membuat Rara ingin muntah. Ia ingin membalas, berteriak, menolak, melawan, tetapi ketakutan selalu lebih kuat. Saat Pak Sumar berbalik pergi, ia berkata, "Jangan lupa, aku tetap ayah Andre. Tidak ada yang percaya sama omongan perempuan yang emosional." Ucapan itu membuat darah Rara serasa berhenti mengalir. Malamnya, Rara duduk di kamar sambil memegang perut. Air mata jatuh begitu saja. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Ia memohon dalam hati, memohon kekuatan, memohon jalan keluar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Andre masuk sambil membawa kotak kecil. "Ma, aku beliin vitamin. Katanya bagus buat kandungan." Rara mengusap air matanya cepat-cepat. "Makasih." Andre duduk di sampingnya. "Kamu kok sering nangis akhir-akhir ini? Ada yang kamu sembunyiin dari aku?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menggores luka yang sudah ada. Rara menunduk. Andre memegang tangannya lembut. "Kamu tahu kan? Apapun itu, kamu bisa cerita sama aku. Aku suamimu." Kata-kata itu membuat dada Rara panas. Ia ingin bicara. Ia ingin menyudahi semua ini. Tapi saat membuka mulut, bayangan Pak Sumar muncul, seperti bayang-bayang hitam yang menutup seluruh keberaniannya. "Andre." Rara menelan ludah. "Aku." Andre menunggu. Namun sebelum kata-kata keluar, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok. "Rara, Andre, kalian sudah makan?" Suara ibu mertua. Rara segera menyeka air matanya. Andre berdiri, menghela nafas. "Belum, Bu. Ini mau makan." Dan kesempatan itu hilang begitu saja. Keesokan harinya, semesta seolah memberi tanda. Selagi ibu mertua mencuci pakaian di luar,
dan Andre sudah berangkat kerja. Rara duduk di kamar memikirkan hidupnya. Ia mulai menulis sesuatu di buku kecil, permulaan dari keberaniannya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan dari seorang teman lama. Dini, muncul. Ra, kangen. Kamu lagi hamil ya? Kok aku dengar dari tetangga kampung Andre? Rara terkejut. Ia belum pernah mengatakan apapun ke siapapun. Tapi kabar itu sudah sampai keluar. Ketakutan tiba-tiba berubah menjadi kegelisahan baru. Dini menelepon. Rara menjawab dengan suara pelan. Ra, ujar Dini. Kamu baik-baik aja? Kamu terdengar beda banget. Pertanyaan sederhana itu membuka pintu kecil dalam hati Rara. Pintu yang sudah lama terkunci. Rara menangis pelan. Aku nggak tahu harus gimana. Kenapa? Ada apa? Dini terdengar panik. Rara tidak menjawab langsung. Ia hanya menangis. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan sedikit ruang untuk melepaskan beban. Dini menunggu, lalu berkata, kalau kamu butuh teman buat cerita, aku ada. Kamu aman sama aku. Kata-kata itu, seperti cahaya kecil menembus gelap. Untuk pertama kalinya, seseorang menawarkan tempat aman. Untuk pertama kalinya, Rara merasa mungkin ia tidak harus melalui semua ini sendirian. Din, suara Rara pecah. Aku takut. Takut kenapa, Ra? Rara menggigit bibir. Jantungnya berdetak sangat keras. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata yang selama ini ia kubur akhirnya lolos, meski masih sangat pelan. Aku hamil. Tapi, bukan karena Andre. Dini terdiam. Hening beberapa detik. Lalu suara Dini kembali terdengar. Lebih lembut dari sebelumnya. Ra, kamu di mana? Aku datang sekarang. Rara menutup mulutnya. Menangis semakin keras. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kejadian itu. Harapan. Namun harapan itu hanya bertahan sampai suara yang sangat familiar terdengar dari balik pintu kamar. Suara berat. Suara dingin. Rara. Pintu diketuk pelan. Ayah mau bicara. Dan seluruh tubuh Rara kembali membeku. Dalam detik itu, ia sadar. Kebenaran memang mulai mencari jalan keluar. Tapi seseorang di rumah itu tidak akan membiarkannya dengan mudah. Ketukan di pintu itu membuat jantung Rara seolah berhenti berdetak. Rara. Suara berat itu kembali terdengar. Ayah mau bicara. Sekarang. Rara memandangi pintu yang tertutup. Merasakan tubuhnya bergetar hebat. Telepon dengan Dini masih tersambung. Temannya berbisik. Ra, jangan buka pintunya. Aku ke sana. Aku cepat. Namun jarak rumah Dini dan rumah mertuanya tidak dekat. Rara tahu, ia tidak punya banyak waktu. Rara. Ketukan menjadi sedikit lebih keras. Kamu dengar, kan? Rara bangkit perlahan. Langkahnya goyah. Tangannya menempel pada perutnya. Ya Tuhan, bisiknya. Lindungi aku. Ia tidak ingin membuka pintu. Tetapi ia tahu, jika ia diam, Pak Sumar akan tetap mencari celah untuk mengancamnya. Ia harus menghadapi ini. Entah bagaimana. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu sedikit. Pak Sumar langsung mendorong pintu masuk ke kamar. Wajahnya tampak tegang. Matanya tajam. Kamu barusan ngomong sama siapa? Tanyanya tegas. Rara tidak menjawab. Ia menunduk. Menggenggam ujung bajunya erat-erat. Pak Sumar mencengkeram lengan Rara. Kamu cerita sama siapa? Rara melangkah mundur. Lepasin. Kamu ngerti kan apa yang kamu pertaruhkan? Suara itu lebih rendah, lebih dingin daripada sebelumnya.
anakmu, rumah tanggamu, nama baik keluarga ini. Rara menggigit bibir. Air matanya jatuh. Saya nggak kuat, Pak. Suaranya pecah. Saya nggak bisa hidup dengan rahasia ini. Pak Sumar menatapnya semakin tajam. Berarti kamu mau menghancurkan keluarga Andre? Rara menahan napas. Darahnya terasa dingin. Kamu mau lihat ibumu sendiri menangis. Kamu mau lihat Andre hilang hormat pada keluarganya. Kamu mau lihat semua orang mengira kamu perempuan gak benar. Setiap kata itu adalah cambuk yang memukul hati dan ketakutan Rara. Pak Sumar melangkah lebih dekat. Diam. Rara. Itu yang terbaik untuk semua. Namun saat ia hendak menyentuh Rara lagi, suara keras dari luar rumah membuat mereka berdua terkejut. Brak! Pintu depan dibuka dengan terburu-buru. Suara langkah kaki berlari masuk. Rara! Itu suara Dini. Rara segera mundur. Sementara Pak Sumar terlihat kaget. Tidak menyangka ada orang lain datang. Dini masuk kamar tanpa ragu. Wajahnya marah. Napas ngos-ngosan. Ada apa ini? Ia menarik Rara ke belakangnya. Melindunginya. Apa yang Bapak lakukan di kamar Rara? Pak Sumar terdiam. Wajahnya berubah. Antara panik dan takut. Ini bukan urusanmu, katanya datar. Ini urusan keluarga. Dini memelototinya. Saya teman dekat Rara. Kalau dia ketakutan sampai nangis di telepon, itu urusan saya. Rara menangis terseduh di belakang Dini. Dini memegang kedua bahunya. Ra, bilang sama aku. Bilang, apa yang terjadi? Rara menggeleng kuat-kuat. Aku takut. Dini menatapnya penuh empati. Ia memegang wajah Rara. Kamu sudah cukup menderita. Ra, kamu harus keluar dari sini. Sekarang. Tidak. Suara Pak Sumar menyambar. Dia tidak boleh pergi. Namun kalimat itu menjadi pemicu yang justru meledakkan keberanian Rara. Aku mau pergi, teriak Rara tiba-tiba. Suaranya pecah namun tegas. Saya nggak bisa tinggal di sini lagi. Pak Sumar melangkah maju. Dini langsung berdiri tegak di depannya seperti perisai hidup. Sentuh Rara. Coba, katanya berani. Lihat apa yang terjadi. Ada keberanian dalam suara itu yang membuat Rara untuk pertama kalinya merasa benar-benar tidak sendirian. Ibu mertua masuk. Wajahnya bingung. Loh, ada apa ini? Kenapa ribut? Semua tersentak. Hening beberapa detik. Hanya suara napas yang terdengar. Rara memandang wajah ibu mertuanya. Benar-benar memandang. Dan saat itulah sesuatu di dalam dirinya pecah. Bu! Suaranya bergetar. Aku harus pergi dari rumah ini. Ibu mertua terkejut. Loh, kok bisa? Kenapa? Rara menangis. Tubuhnya gemetar. Dini memegang tangannya. Ra, kalau kamu mau bilang saja. Kamu aman. Rara memejamkan mata. Napasnya tersengal. Yang terjadi sama aku. Suara itu keluar perlahan. Bukan salahku. Pak Sumar menegang. Ia tahu ini bisa berakhir buruk. Rara menatap ibu mertua sambil menangis sesakit-sakitnya. Bu, saya disakiti. Bukan sama Andre. Suaranya makin pecah. Tapi sama ayah mertua sendiri. Ibu mertua seperti kehabisan udara. Tubuhnya goyah. Hampir jatuh. Ra, kamu ngomong apa? Suaranya gemetar. Dini memeluk Rara yang menangis keras. Sementara ibu mertua memandang suaminya dengan tatapan ngeri. Tatapan yang penuh kekecewaan, kemarahan, dan tidak percaya. Pak Sumar mundur. Wajahnya pucat.
Jangan percaya dia bohong. Ayah? Suara ibu mertua pecah. Mas, bilang kalau itu nggak benar. Namun mata ayah mertua tidak bisa berbohong. Meski mulutnya berusaha menolak. Dini memeluk Rara lebih erat. Ra, kita pergi. Kita ke rumahku. Kamu aman di sana. Rara mengangguk sambil menangis. Ia memeluk Dini dan berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah terhuyung. Ibu mertua hanya bisa terduduk lemas, menangis tanpa suara. Pak Sumar tidak mengejar. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Ketika Rara keluar rumah, ia menghirup udara bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Langit tampak lebih luas, meski hatinya masih penuh luka. Namun untuk pertama kalinya, ada harapan, ada cahaya, ada kesempatan untuk menyembuhkan diri. Ia memegang perutnya dengan tangan gemetar. Aku janji, bisiknya pelan. Aku akan melindungi kamu, apapun yang terjadi. Dan dengan langkah pelan namun pasti, Rara meninggalkan rumah itu, meninggalkan ketakutan, meninggalkan ancaman, dan mulai membangun hidup baru, meski penuh rasa sakit. Cerita ini belum selesai untuk hidupnya. Tetapi hari itu, Rara akhirnya memilih untuk tidak diam lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin, pelajaran, atau sekadar teman dalam perjalanan hidup Anda hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati Anda. Semoga Anda yang menonton selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan menghadapi setiap ujian hidup. Salam hangat dari saya untuk Anda semua, dari manapun Anda menonton. Sampai bertemu di cerita-cerita selanjutnya.